Satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sebab pertolongan kami hanya kami temukan di dalam Tuhan. Biarlah itu semakin menyadarkan kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memimpin kami hari demi hari, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami, sehingga kami dapat uh, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, dan kami rindu di atas semuanya itu kami dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Iya, sudah banyak yang liburan ya. Rekan-rekan yang terkasih, kita patut bersyukur ya, bulan-bulan ini kita terus belajar tentang memaknai ibadah di dalam Tuhan ya. Tema ulang tahun kemarin juga House of Worship, rumah ibadah ya. Mari hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fokus pada esensi ibadah, bukan tampilan luarnya ya. Fokus pada esensi ibadah, bukan tampilan luarnya. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 24 ya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya. Oke. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Oke. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga menghidupi setiap hari di dalam kehidupan kita. Oke. Ini sebuah ucapan yang pernah juga saya sampaikan dari seorang doktor yang bernama Robert Godfrey. Dia mengatakan, entertainment is often shown in the name of evangelism. Nah, ini ada pakar Inggrisnya nih, Miss Novita. Artinya apa, Miss Novita? Apa artinya? Miss Novita ini pakar Inggris tapi agak pemalu dia ya. Bu Desi deh yang pakar Inggris. Entertainment is often shown in the name of evangelism. Iya. Nah, sebenarnya esensi dari yang dilakukan gereja itu apa? Penginjilan. Tetapi yang dijual keluar apa? Entertainment, hiburannya yang dijual. Ya. Nah, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita nggak fokus kepada esensinya, kita bisa terjebak pada penampilan luar seperti ini. Ya. Kita membangun sebuah gereja itu sangat baik.
Tetapi kalau bangunan gereja kita jual dengan tujuan supaya orang datang beribadah kepada kita, itu kita sedang terjebak, sedang menjual apa? Tampilan luar, bukan esensinya. Betul ya? Terus kalau sekolah misalnya, membangun fasilitas itu sangat baik. Tetapi kalau kita jual fasilitas untuk mendapatkan murid, itu kita sedang kehilangan esensi. Ya. Ini yang sebenarnya mau kita bahas pada kesempatan hari ini, ya. Itu hanya contoh-contohnya, nanti saya kaitkan dengan kehidupan pribadi kita. Rekan-rekan yang terkasih, kita semua tahu bahwa bertumbuh secara rohani adalah sesuatu yang penting dan harus kita lakukan, betul ya? Nah, kita semua juga tahu bahwa untuk bertumbuh dengan baik, maka kita perlu yang namanya disiplin rohani. Contoh-contoh disiplin rohani apa saja coba? Saat teduh, ya, berdoa, betul ya. Terus apa lagi contoh-contoh disiplin rohani? Membaca firman. Apalagi? Persembahan, betul. Itu contoh disiplin rohani. Apalagi yang teman-teman bisa beritahu ke saya? Puasa, itu contoh disiplin rohani. Dan itu hal-hal yang sangat baik. Nah, saya mau katakan, tanpa usaha yang besar untuk bertumbuh, maka kita sulit untuk bertumbuh. Ya. Nah, jadi dengan kata lain kalau kita mau bertumbuh kita harus melakukan yang namanya disiplin rohani tadi yang disebutkan itu semua. Betul ya? Jangan kita nggak tahu disiplin rohani itu apa saja sih atau nggak pernah memikirkan atau bahkan nggak pernah melakukan, memikirkan aja enggak apalagi melakukan, begitu kan? Rekan-rekan memang benar. Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Itu memang benar. Tetapi jangan lupa, Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan yang juga menentukan bahwa engkau dan saya harus bertumbuh melalui disiplin rohani tadi. Ya. Salah satunya rajin ke gereja setiap hari Minggu atau setiap ada ibadah. Itu juga bagian dari disiplin rohani dan kita melakukan. Dan tentu ada banyak hal yang kita bisa kategorikan sebagai disiplin rohani yang sesungguhnya bisa membuat kita bertumbuh begitu. Ya. Perlu disiplin rohani supaya kita bisa mencapai yang namanya tujuan yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena pengetahuan saja tidak cukup, tekad yang besar saja tidak cukup, harus ada do something yang kita sebut sebagai disiplin rohani itu loh tadi. Ya. Namun, nah ini harus menjadi catatan penting digaris bawahi ya, harus menjadi bold di dalam kehidupan kita. Kalau perlu dikasih warning, dikasih warna merah begitu ya. Ada satu aspek lain yang perlu kita waspadai ketika kita bicara mengenai disiplin rohani, yaitu ketika kita salah memahami disiplin rohani. Ini bahaya rekan-rekan, ini bahaya ya. Saya pun seringkali terjatuh dengan hal ini, begitu oh iya salah begitu. Disiplin rohani seharusnya menjadi sarana, menjadi apa? Sarana supaya kita bisa menjadi rohani. Bukan menjadi indikator sebuah kerohanian. Ya. Disiplin rohani seharusnya menjadi sarana atau instrumen atau alat ya supaya kita menjadi rohani, bukan sebagai tujuan. Nah, ini yang harus kita kasih garis tegas di dalam kehidupan kita ya. Nah, tetapi yang seringkali terjadi adalah kita menjadikan disiplin rohani sebagai indikator atau tujuan kerohanian kita. Sesuatu yang seharusnya hanya alat saja, hanya instrumen saja, kita jadikan menjadi sebuah tujuan. Nah, ini yang keliru dan salah kaprah.
cakra. Maka tidak heran rekan-rekan, orang-orang yang banyak berdoa merasa diri rohani. Ini bahaya loh. Ya. Oh, dia kan banyak berdoa. Berarti dia rohani begitu. Jadi ukurannya, indikatornya adalah dari instrumennya. Ini yang keliru dan salah total. Ya. Tidak, belum tentu orang yang banyak berdoa itu orang yang rohani. Tetapi orang yang rohani adalah orang yang selalu berdoa. Ini dua hal yang berbeda, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Banyaknya doa tidak boleh menjadi sebuah indikator, sebuah kerohanian. Wah, pasti Pak Hendi ini orangnya rohani banget begitu ya. Tiap hari berdoa dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dijadikan sebuah indikator ketika Anda dan saya melihat sebuah disiplin rohani yang dilakukan oleh seseorang. Ya, itu perlu kita pahami. Rekan-rekan, bukankah disiplin rohani itu juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya, bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita seringkali menganggap orang yang rajin ibadah adalah orang yang rohani. Ibadah adalah bagian disiplin rohani, tetapi orang yang rajin ibadah tidak bisa kita katakan sebagai orang yang rohani. Tidak. Tetapi orang yang rohani pasti dia rajin di dalam ibadah. Pertanyaan yang harus kita pahami adalah, apakah ketika kita melakukan yang namanya sebuah disiplin rohani atau sebuah ibadah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah dengan melakukan itu kehidupan kita bertumbuh secara rohani? Itu yang penting. Bukan sekedar melakukannya, tetapi ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita secara rohani, baik itu di dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama. Pertumbuhan ini memang dapat dilihat dari buahnya, tetapi buah pun bisa dimanipulasi. Ya, makanya hari ini kita belajar bersama-sama. Fokuslah kepada esensi ibadah, bukan tampilan luarnya. Ya, fokuslah kepada esensi daripada ibadah itu, bukan tampilan luarnya. Nah, hal yang senada ini sebenarnya diungkapkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes tadi yang kita baca, rekan-rekan ya. Nah, di situ dikatakan dengan jelas, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini esensinya di dalam ibadah ya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, nih, menyembah dalam roh itu lawan katanya adalah lahiriah. Menyembah dalam roh itu lawan katanya adalah lahiriah. Roh lawan katanya adalah lahiriah. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam konteks daripada Yohanes 4 ini kan itu perempuan Samaria begitu kan. Dia menyembah di sebuah gunung begitu. Tetapi Tuhan Yesus meluruskan cara pandangnya bahwa penyembah yang benar itu akan menyembah dalam roh. Artinya apa? Bukan lagi berbicara secara lahiriah. Bukan lagi berbicara tentang tempat, bukan lagi bicara tentang gedung, bukan. Ya, tetapi lebih kepada sebuah relasi dengan Tuhan. Relasi yang bertumbuh di dalam kerohanian dengan Allah, begitu.
Jadi kalau misalnya seperti yang kapan hari misalnya Pak Apin katakan, dibaptis di tempat ini, nggak sah, kamu harus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, ini kan ngomongin tentang tempat. Padahal di dalam kehidupan ibadah itu esensinya bukan berbicara tentang sesuatu yang lahiriah. Bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang nampak saja, tetapi berbicara tentang kehidupan, yaitu hati kita yang bertumbuh di dalam Tuhan, begitu. Ini yang perlu kita pahami. Maka di awal tadi saya katakan entertain, hiburan itu dijual atas nama penginjilan, begitu. Terus terkadang perform di depan. Saya enggak anti perform ya, hari ini Regina tampil dengan baik, saya rasanya berada di GPCC ketika Regina menyanyikan lagu-lagu itu. It's good, begitu, itu sangat bagus, begitu. Nah, tetapi terkadang seringkali kita sebagai baik hamba Tuhan maupun jemaat, kan kita lihat, wah ibadahnya hari ini kurang nih. Saya kok kurang menikmati ya ibadah hari ini dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang perform lahiriah yang seringkali kita persoalkan dan kita anggap sebagai sebuah esensi. Ini yang keliru, ya. Ini yang seringkali keliru kita pahami di dalam kehidupan kita. Nah, selain di dalam roh, juga Tuhan Yesus mengatakan menyembah di dalam kebenaran, rekan-rekan yang terkasih, ya. Di sini dikatakan ada orang yang tidak memperdulikan kedua hal ini. Mereka tidak mempunyai pengertian yang benar dan mereka juga tidak punya semangat dan kesungguhan. Jadi selain semangat, kesungguhan itu dilakukan, kita juga harus tahu bahwa itu kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, begitu. Itu kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, benarnya apa? Benarnya adalah syarat pertama dan terutama yang harus kita penuhi kalau kita menjadi seorang penyembah yang benar, kita harus menyembah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jadi fokusnya jelas pada sebuah pribadi, sebuah pribadi atau seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, begitu. Fokusnya bukan apa yang kelihatan, ya, tempat duduknya yang nyaman, multimedianya yang enak didengar, suara penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus itu bukan, itu hanya sebuah instrumen saja, penampakan luar. Lebih dari itu adalah Yesus Kristus, ya. Jikalau kita menolak syarat ini, sesungguhnya kita sedang menyembah Allah yang palsu. Jadi hari ini jelas saya katakan kepada semua kita, esensi ibadah itu bukanlah apa yang kelihatan di sekitar kita. Dan ketika kita menjadikan apa yang seharusnya menjadi instrumen, kita jadikan indikator atau tujuan, kita sedang terjebak di dalam kepalsuan ibadah. Ini hati-hati. Harus hati-hati. Nah, rekan-rekan, saya nggak akan panjang khotbah saya, ya. Oke. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah kisah. Dengan sebuah kisah, ya. Nah, dari sebuah buku. Pertumbuhan gereja yang alamiah. Ya, ini tulisan dari Christian Schwartz. Bacanya apa? Ya itu deh ya. Salah satu kebutuhan penting di dalam gereja adalah adanya ibadah yang sungguh-sungguh memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi jemaatnya. Itu hal baik. Maka tidak heran kalau kemudian banyak anak muda itu lebih memilih gereja yang punya
alat musik atau sound atau kayak sebuah entertain begitu yang mereka bisa nikmati. Betul ya? Kenapa kok kamu enggak ke Kalam Kudus? Kalam Kudus mah ibadahnya gitu-gitu aja, enggak kayak di gereja A misalnya. Bandnya keren bener begitu. Nah, rekan-rekan, itu hal yang baik. Kriteria yang membedakan antara gereja yang bertumbuh dengan gereja yang mandek adalah pengalaman penyembahan yang dirasakan oleh jemaat. Jadi ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini, terus kita mengalami sesuatu yang bagi kita puas dan menyenangkan, itu adalah hal yang sangat baik dan sesungguhnya memang kita perlukan itu, begitu ya. Nah, terus kemudian saya tadi katakan bahwa gereja-gereja yang mandek adalah pengalaman penyembahan yang dirasakan kurang menyegarkan, kurang mencerahkan kehidupan pribadi-pribadi jemaat yang hadir. Dengan kata lain, gereja yang bertumbuh itu di dalam ibadahnya itu akan membawa jemaat merasa seger, merasa hidupnya dicerahkan begitu loh, ya. Itu yang dikatakan oleh Kristen itu. Indikasi umumnya adalah bahwa jemaat dapat merasakan bahwa pergi ke gereja adalah hal yang menyenangkan, kata dia. Dinantikan setiap mau ke gereja. Ya. Nah, tetapi seringkali yang terjadi penantiannya itu karena hal-hal yang instrumen tadi, bukan yang esensi ini yang mesti kita waspadai. Nah, saya mau katakan kepada rekan-rekan, ibadah yang baik, yang memiliki esensi, memang merupakan sebuah ibadah yang menyenangkan dan memuaskan kita. Namun lebih dari itu, saya mau katakan ya kepada rekan-rekan yang terkasih, bahwa ibadah yang baik, ibadah yang sejati, bukanlah sekedar ibadah yang kita nikmati sebagai pujian penyembahan yang menyentuh hati saja. Ya, kerasa banget nih kehadiran Tuhan, begitu kan biasanya. Bukan hanya itu, ya, tetapi penyembahan yang sejati atau ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengubahkan kehidupan penyembahnya. Ini yang penting. Ini yang penting. Jadi ketika kita beribadah, ya, apakah hidup kita berubah semakin serupa dengan Kristus? Saya yakin dan percaya ketika fokus kita di dalam esensi ibadah adalah Kristus, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau fokus kita hanya luarnya saja dan instrumennya saja, jadi maaf kalau terkadang kita sendiri mendapati di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tidak bertumbuh dan berbuah. Ini hal yang sangat penting untuk kita ingat di dalam hidup kita. Termasuk tadi yang saya katakan, disiplin rohani. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Kalau itu menjadi indikator supaya orang melihat, nih loh saya rohani, maka saudara dan saya perlu bertobat. Ya, saudara dan saya perlu bertobat. Tetapi kalau itu kita lakukan semata-mata supaya kita semakin dekat dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus, semakin mengenal pribadi Kristus, maka pertumbuhan kerohanian kita akan semakin Tuhan tambahkan untuk kita semakin mengenal kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali tentang esensi dari ibadah kami. Bukan disiplin rohaninya yang merupakan indikator, itu hanya instrumen. Bukan penampilan luarnya yang menjadi tujuan kami.
itu hanya alat saja. Yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana hati kami bertumbuh secara rohani. Fokus kami jelas bahwa kami melakukan semuanya itu karena kami rindu untuk mengenal Kristus dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekiranya jemaat dan hamba-Mu melalui kebenaran firman ini, kami semakin tahu esensi ibadah kami yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak meributkan hal-hal yang kelihatan di luar atau hal-hal yang hanya sesungguhnya menjadi instrumen. Tetapi benar-benar kami berpegang kepada prinsip yang sesungguhnya bahwa fokus esensi kami adalah Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.